Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Aldera dari Teknik Geofisika. NPM saya 220410701058. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang hasil tugas saya, yaitu pengenalan komputer. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita akan mengenal apa sih itu komputer. Nah, secara luas komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antar komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Nah, komputer itu pada mulanya adalah pengolah informasi, hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Seiring berjalannya waktu, komputer tidak lagi berhubungan dengan matematika. Sebelum itu, kita akan membahas 5 pembahasan tentang komputer, yaitu pertama adalah sejarah komputer bekerja, arsitektur berkomputer, sistem operasi, dan jenis perangkat lunak. Nah, pembahasan pertama kita akan bahas tentang sejarah komputer. Komputer sekarang ini merupakan perangkat yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah kalian sejarah komputer pada awalnya? Nah, mari kita bahas. Sebelum menjadi secanggih sekarang, cikal bakal komputer hanyalah sebuah mesin hitung sederhana. Komputer dulu hanya mesin hitung untuk menghitung tabel angka. Seiring berjalannya waktu, komputer mengalami perkembangan dan dilengkapi dengan beberapa fitur canggih yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia. Dengan penjelasan seperti yang tadi saya bilang, bisa kita lihat bahwa sejarah komputer sangatlah panjang. Bahkan di masa-masa sebelum Masehi, bibit-bibit komputer sudah ditemukan pada peradaban awal manusia. Penggunaan abacus di Eropa atau suapan di Tiongkok. Misalnya, dua alat tersebut merupakan komputer sederhana yang digunakan manusia untuk menghitung dengan lebih cepat. Nah, komputer sendiri mempunyai bahasa Latin, yaitu computare. Nah, computare yang berarti menghitung. Pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage, yaitu pada tahun 1822. Nah, mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap dan dapat dihitung dari tabel angka. Mesin tersebut kemudian diberi nama Difference Engine Zero. Nah, digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia loh. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Nah, bukan hanya kita saja yang memiliki generasi, komputer juga memiliki generasi tersendiri, yaitu ada 5 generasi dalam komputer. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1955. Generasi pertama ini berhasil diciptakan oleh ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Ya, dia menciptakan komputer bernama Z3. Nah, komputer digunakan untuk didesain menjadi aerodinamika untuk pesawat tempur Jerman. Namun komputer tersebut hancur karena terkena oleh bom sekutu. Nah, komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang lebih besar. Di generasi pertama, datanya dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Nah, selanjutnya pada generasi kedua, ada ilmuwan yang bernama Tommy Flowers yang menciptakan komputer bernama Colossus. Nah, komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meskipun begitu, kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Nah, selain itu komputer di generasi kedua juga memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Nah, tak hanya itu, komputer di generasi 3 juga lebih upgrade ya. Memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen integrated circuit. Nah, komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1970. Kenapa dipakai komponen integrated circuit? Karena penggunaannya hemat listrik. Nah, proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Nah, selanjutnya pada generasi keempat, dimulai pada tahun 1970 nih. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi kita sekarang. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari microprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Nah, lanjut ke generasi kelima, yaitu sekarang. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang nih, telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence. Nah, supaya komputer dapat memecahkan masalahnya sendiri.
Nah, selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam dan sangat jernih ya. Lalu perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer yang portable alias laptop ya. Selanjutnya kita akan membahas komputer bekerja. Nah, kini komputer modern memiliki kemampuan penyimpanan, pengelolaan, dan proses data secara konvensional. Komputer modern terdiri dari setidaknya satu elemen pemrosesan, biasanya unit pemrosesan pusat atau CPU dengan bentuk mikroprosesor, bersama dengan beberapa jenis memori komputer, biasanya chip memori semikonduktor. Nah, komputer bekerja dengan menjalankan perintah secara berurutan, dengan data yang terus-menerus berpindah dari input dan memori ke prosesor perangkat. Saat ini komputer melakukan pekerjaan yang dulunya rumit menjadi lebih sederhana. Misalnya seseorang dapat menulis surat dalam pengelolaan kata, mengeditnya kapan saja, memeriksa ejaan, mencetak salinan, dan mengirimnya ke seseorang di seluruh dunia dalam hitungan detik. Nah, cara kerjanya itu pertama ada input. Input adalah data sebelum diproses. Ia berasal dari mouse, keyboard, mikrofon, dan sensor eksternal lainnya. Selanjutnya ke penyimpanan. Nah, di penyimpanan pada komputer, bagaimana komputer menyimpan data input tersebut. Hard drive digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang dan masal sementara kumpulan data untuk pemrosesan segera disimpan, sementara di Random Access Memory atau RAM. Lanjut ke pemrosesan. Pemrosesan adalah tempat input diubah menjadi output. Central Processing Unit atau CPU komputer adalah otaknya ya. Ini bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan operasi matematika pada data input. Nah, lanjut ke output. Output adalah hasil akhir dari pengolahan data tersebut. Itu bisa saja dari gambar, video, atau konten audio, bahkan kata-kata yang diketik menggunakan keyboard. Seseorang juga dapat menerima output melalui printer dan atau proyektor, bukan langsung melalui perangkat. Nah, itu ya cara kerja dari komputer itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang arsitektur komputer. Arsitektur komputer itu apa sih? Nah, kita akan menjelaskan di sini. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dari suatu komputer. Pengertian lain, komputer adalah suatu seni atau ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan nih. Arsitektur komputer menekankan pada konsep sistem komputer dan implementasi rencana akan fokus pada setiap bagian, terutama pekerjaan CPU, cara mengakses data, dan alamat dari RAM dan change dan lain sebagainya. Dalam arsitektur komputer, atribut sistem komputer dipelajari yang secara langsung mempengaruhi eksekusi logika program. Nah, ada 4 bagian utama dari arsitektur komputer. Yang pertama ada CPU, ALU atau Arithmetic Logic Unit, dan Memory, Input dan Output, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem operasi pada komputer. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lain dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Sistem operasi yang mempunyai perjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyiapan data, dan sumber daya lainnya. Nah, jenis sistem operasi ada Windows, macOS, Linux, MS-DOS, Unix, Android, Kernel OS. Selanjutnya yang terakhir ada jenis perangkat lunak. Nah, perangkat lunak komputer atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, serta berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Jenis perangkat lunak komputer memiliki 3 kategori utama, yaitu sistem operasi, perangkat lunak bahasa, dan program aplikasi. Yang pertama adalah sistem operasi.
Ini adalah contoh paling menonjol dari perangkat lunak sistem. Ini adalah kumpulan perangkat lunak yang menangani sumber daya untuk menyediakan layanan umum untuk aplikasi yang menjalankannya. Meskipun setiap sistem operasi berbeda, kebanyakan dari mereka menyediakan antar muka penggunaan grafis di mana penggunaan dapat mengelola file dan folder dan melakukan tugas lainnya. Seperti perangkat baik desktop, laptop, atau ponsel memerlukan sistem operasi untuk menyediakan fungsionalitas dasarnya. Karena OS pada dasarnya menentukan bagaimana penggunaan berinteraksi dengan sistem. Oleh karena itu, banyak pengguna lebih suka menggunakan satu OS tertentu untuk perangkat mereka. Ada berbagai macam sistem operasi seperti real-time, embedded, terdistribusi, multi-user, single user, internet, mobile, masih banyak lainnya. Penting untuk pertimbangan spesifik perangkat keras sebelum memilih sistem operasi. Nah, yang kedua ada bahasa pemrograman atau programming language. Ialah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu. Supaya apa? Supaya diterima oleh komputer. Program bantu ialah perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, semisal memformat disket, mengompres file, mengopi data, dan lain-lainnya. Terakhir ada perangkat lunak aplikasi atau application software merupakan suatu subkelas perangkat lunak atau software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Program ini dibuat programmer dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakai itu sendiri. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi saya. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas ya. Yang pertama ada sejarah pengenalan komputer, terus ada sistem operasi, komputer bekerja, dan arsitektur komputer, dan juga yang terakhir tadi ada jenis-jenis perangkat lunak. Dari informasi ini bisa kita ketahui bahwa komputer memiliki perkembangan yang cukup panjang hingga menjadi benda elektronik yang sangat penting sampai hari ini. Nah, semoga dapat menginspirasi banyak orang, dapat juga menambah pengetahuan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang, pada khususnya kalian yang menonton ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.